ketika ada reshuffle kabinet, tetapi Menteri BUMN sepertinya perlu waktu lama banget untuk mencari karena reshuffle-nya nggak berbarengan gitu. Posisi ini ditinggalkan kosong, ya nggak begitu saja, memang masih dicari, cuman ditinggalkan satu gitu. Ini membacanya seperti apa? Kayaknya ini nggak mungkin kalau kita sederhana membaca, ya udah masih dicari. Kayaknya ini ada something. Gimana Mas Iqbal melihatnya? Ya, ini memang pola reshuffle di era Prabowo ini agak unik ya, karena memang kita lihat selepas reshuffle yang pertama pun posisi Menko Polkam dan Menpora juga kosong. Yang kemudian baru kita ketahui kemarin diisi oleh Pak Jamari Caniago dan juga Pak Erick Thohir. Jadi konsekuensinya memang ada kekosongan di posisi yang ditinggalkan oleh Pak Erick ya. Tapi kita melihat bahwa ini akan ada sosok yang definitif. Di sini saya melihat bahwa sosok definitif tuh kayak gimana sih penjelasannya? Sosok yang definitif artinya akan ada menteri tetap gitu, bukan PLT lagi, walaupun mungkin dalam waktu dekat akan ada PLT. PLT ini kan berapa lama ya bisa cepat seperti Menko Polkam cuma seminggu atau misalkan lebih lama lagi gitu. Dan kita lihat bahwa di Kementerian BUMN itu ada 3 wamen dan menurut saya pribadi ya karena sekarang ada Danantara juga, seyogianya memang ditempati oleh Pak Doni Oskaria karena beliau juga CEO di Danantara. Itu untuk PLT ya. Nah, kalau kemarin Mensesnek bilang sosok definitifnya masih dicari, ini artinya akan ada figur yang lain nih yang kita belum tahu siapa yang akan mengisi posisi itu. Artinya kementerian ini akan tetap ada. Gitu. Oke, berarti belum tentu akan ngambil dari menteri-menteri yang sudah ada saat ini dong, karena memang masih mencari gitu ya. Tapi banyak aku baca statement-statement gitu ya. Kementerian BUMN ini kan di dalamnya tetap berjalan, tapi menterinya kosong, lalu dicari sosok lain gitu. Kira-kira sosok seperti apa yang memang bisa membawa BUMN menjadi lebih baik gitu? Apalagi banyak yang bilang juga BUMN nih banyak ruginya, terlepas dari Bang Himbara ya kan, banyak BUMN lain yang juga memang masih rugi. Sosok seperti apa yang cocok menduduki BUMN? Ya, seharusnya adalah orang yang bisa berkoordinasi dengan Danantara ya, karena sekarang untuk pihak atau badan atau lembaga yang mengurusi BUMN itu tidak hanya Kementerian BUMN, ada Danantara seperti kita tahu ya. Jadi kalau bisa sih memang orangnya ini sudah bisa menjalin komunikasi yang baik, bersinergi, karena kan nantinya juga ke depan pasti akan ada koordinasi dengan Danantara. Terlepas nanti kita nggak tahu nih, apakah Kementerian BUMN itu akan dilebur ke Danantara atau akan tetap jadi kementerian tersendiri gitu ya. Kemarin sendiri Mensesnek, tapi katanya nggak mungkin dilebur. Sebenarnya sih Mensesnek juga menjawab tidak secara firm gitu ya, apakah akan dilebur atau tidak gitu. Tapi kemungkinan-kemungkinan selalu ada ya. Ya apalagi kita membacanya juga kayak gitu kan. Maksudnya sekarang Danantara sudah mengambil alih dividen perusahaan Himbara sudah sebagian besar kontrol sudah di Danantara. Akhirnya dipertanyakan fungsi Kementerian BUMN untuk apa? Tapi penting nggak Kementerian BUMN untuk ada terlepas dari adanya Danantara? Singkat aja Mas Hai. Ya sebenarnya sih tinggal pembagian kerjaannya aja ya. Kira-kira apa pembagian kerjaan antara Danantara dan Kementerian BUMN? Kayak sekarang ini kan sebenarnya juga masih transisi ya. Kita nggak tahu sepenuhnya tahu apakah memang Danantara akan full kontrol gitu ya, karena seperti kita tahu di Danantara itu kan ada juga yang ngurusin operasional, ada juga yang ngurusin investasi. Nah, pembagiannya dengan yang di Kementerian BUMN seperti apa? Apakah Kementerian BUMN ini mengurusi yang proyek-proyek penugasan khusus atau CSR atau seperti apa? Kalau memang ada pembagian yang jelas, ya tentu harus tetap ada gitu. Tapi kalau memang ternyata sudah di take over semua sama Danantara, ya berarti kementerian ini harusnya sih seyogianya dilebur ya. Iya, harusnya seyogianya dilebur ya.